Buat tamu istimewa kita di setiap hari Senin, Aceh Lulus, yang pasti kita bersama dengan Ibu Ida, tapi teman duetnya ini yang kadang kita ganti-ganti ya. Iya, tetap ya. Apa kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Cantik aja Ibu. Alhamdulillah karena walaupun bulan Tuha ipoknya masih kancang. Memang cantik tidaknya itu tergantung tanggal ya Bu ya. Iya, tergantung dompetnya Bu. Salah dompet ipok Pak. Ya asal Muhammad rangut lalu kadeda sistes kadeda happy-happynya. Itulah ciri khas Dokter Hajah Ida Kemalasari MPD. Vitamin D Bu, vitamin D. Oh, vitamin D. Ada satu lagi ciri khas. Kita mau kenalan. Supaya nanti lebih sering lagi mampir di Pro 4. Enggak. Ini baru pertama kali ya? Oke, baru pertama kali Bu. Saya ini manggilnya apa ya enaknya? Bang, Bapak, Kakak, atau Adek? Anak ayang boleh aja. Humaydi aja boleh. Humaydi. Lebih lengkapnya Ahmad Humaydi MPD. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Kita hari ini Celirus mengenai pemberian nama pada masyarakat Banjar. Itu makanya kenapa saya perkenalkan satu persatu. Ya, ini bagian dari perkenalan kita pagi hari ini. Karena pemberian nama ini bukan sembarangan. Ya. Salah-salah nanti suruh tasnya lagi, akikah lagi, 2 ekor kambing lagi. Makanya kalau ada yang bilang apalah arti sebuah nama, Bukan. ya. Nama itu sangat berarti. Kenapa kita duluan macam belajar? Jadi memang pemberian nama ini penting tidak hanya bagi umat Islam khususnya, tidak hanya di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, karena anak itu adalah anak. Jadi yang pertama kita kasih itu adalah namanya. Terus bagaimana tentang pemberian nama pada masyarakat Banjar? Apa istilahnya? Bagaimana prosesnya? Dan lain-lain sebagainya. Maka kita persilahkan ya untuk ikut bersama kita pada hari ini sama Bu Ida dan juga aku Mandi. Silakan, ini Bu Ida. Iya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baisukan bagi pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin nang happy terus. Amin. Jadi hari ini kami memandirakan masalah pola nama panggilan di dalam masyarakat Banjar. Nah, pola nama panggilan ini itu dalam unsur budaya yang menurut Kuncara Ningrat itu termasuk unsur bahasa. Nah, banyak orang kada tahu bahwa ada alasan orang memberi nama ngaran panggilan bisa lawan anak ya. Itu ada alasannya biasanya ya. Jadi kada sembarangan, apalagi masyarakat Banjar ini adalah masyarakat yang religius. Jadi biasanya kebanyakan ada dasarnya, terutama dilihat dari sudut pandangan agama Islam ya. Nah, sebenarnya pemberian nama ini itu istilahnya di dalam bahasa itu disebut dengan onomastika. Jadi onomastika itu mempelajari nama-nama diri atau asal usul nama-nama di dalam masyarakat. Ada lagi kalau di dalam pemberian nama daerah, ya kalau ya Pak Humaydi ya. Jadi nama daerah itu ada lagi ilmunya, ilmu apa itu? Sejujurnya itu satu lingkup ilmu saja, cuma cabangnya. Cabangnya. Jadi itu toponimi kah namanya? Nggih, toponimi. Nah, jadi bilanya ngaran kampung itu ada alasannya orang mengarani, itu ilmunya toponimi lah. Bilanya ngaran manusia yang dengarani nih, itu alasannya itu adalah ngaran ilmunya onomastika. Amun ngaran ulun Kumalasari itu pian tahulah artinya. Nah, Kumala itu adalah batu yang sakti yang ada di kepala ular. Itu ada di kamus bahasa Indonesia ya. Tapi kita tidak membicarakan nama ulun lah. Jadi kita mempelajari nama atau nama-nama diri asal usul pemanggilan pada masyarakat Banjar. Nah, pamulaan itu pahumayajar pemendekan kata. Jadi kata tuh nang panjang itu dihendepi. Nah, nang kayak apa itu kisahnya Pak Humay? Jadi biasanya kalau nama orang itu kan
terdiri dari 3 kosakata atau 2 kosakata. Ah, Nah, jadi kalau orang memanggil itu kayaknya lucu kalau misalnya dia panjang. memanggil selengkap-lengkapnya. Ah, Mungkin kalau kita dulu nonton telenovela mungkin ada ya gitu. Jadi langsung dipanggil namanya lengkap. Nah, tapi oh, kalau di belahan dunia manapun ya, saya rasa itu pasti ada pemendekan nama. Jadi oh, biasanya ada Disingkat gitu ya. iya, mm-mm. biasanya begitu. Ada satu kata yang dipilih, jadi misalnya Ahmad Humaidi. Nah, biasanya ada satu kosakata yang dipilih yang akan menjadi nama panggilan. Dan biasanya disingkat lagi itu. Oh, Nah, yang satu kata itu disingkat pulang. ya disingkat lagi. Nggih. Biasanya. Jadi ngaran pian Ahmad Humaydi itu di kieu napa? Kalau saya biasanya Pak Humay gitu. Oh, jadi di sini di kieu Humay. Jadi jaka diambil sakata aja lah Humaydi leh. Iya, Tapi ambil satu kata itu disingkat pulang. iya. Iya kala. Jadi kalau Ida Kumalasari ini di kieu apa? Biasanya dipilih salah satu, tergantung situasinya di mana. Apakah Mm-mm. itu situasi formal atau di keluarga atau teman. Itu Ah. biasanya beda-beda. Oh, beda-beda. Sedangkan, Inggih. Situasi ini juga akan membedakan lagi. Inggih. iya. Jadi pengalaman ulun ini, ulun lain-lain di kiau. Jadi kalau ulun ini bilanya di kampus jadi kiau ibida. Ibida karena ulun dosen jadi ada ibunya. Inggih. Tapi oleh keponakan ulun di kieu acilida. Inggih. Inggih, ada anaknya keponakan pula mangya ulun nine. Han. Tetap ada gelar masing-masing. Inggih. Jadi abis itu pulang bila ulun ke pasar di kieu orang pulang Bu Hajah. Apa bisa belain-lain kayak itu Pak Humay? Belakangnya jadi buah jaja. Kira-kira apa jadi bisa belain-lain kayak itu? Panggilan pasangan apa ya, Bu? Sebenarnya kalau di dalam hukum Islam itu kada boleh manggil mama papa lah. Biasanya harusnya abang long ading lah kayak itu kah Pak Humay. Tak tahu cedera rahasia. Nama yang baik. Nama yang baik. Tapi Bu Ida, apakah ini apa ya, setahu ulun dan ini juga sering gitu ya. Kalau biasanya namanya perempuan misalnya Jumiati gitu. Kenapa enggak Jumiati, Sekapa gitu. Ini justru ada tambahan huruf Bu, jadi Ijum gitu. Nah itu nangarannya ya kalau ditambahin nama, tapi ditambahin nama itu ditambah pulang bunyi vokal ya kalau Bapak Humaydi. Jadi kada sembarang menambahi aja. Jadi pengambilan suku inti bisa di dalam pemendekan kata, tapi di dalam pengambilan suku inti itu ditambahi pulang vokal. Jadi misalnya ngarannya ada nih mau bajir, enggak ngaran. Kalau mau bajir kan kepanjangan. Di kiau muba lucu. Lalu ditambahi a Pak Humayai. Jadi amuba ngarannya. Nah, amuba itu adalah makhluk yang paling kecil di tubuh manusia. Nah, jadi lucu panggilannya. Bukan yang berlebihan kalau dibuang sia-sia gitu. Belajar kan? Tapi memang kadang-kadang ada orang tua itu mama ambil itu kebanyakan memang dari Al-Quran ya kalau pamelah lah aja irus lah. Cuma bahanut tak ambil nang kada bagus. Ada juga nang kayak itu. Ada orang lah anaknya ngarannya semuanya harus fair ya. Jadi ada Ferdi, ada Firja, ada Ferry. Bisa nang keempat kena dikiaunya Firaun. Padahal itu memang ada di Quran. Cuma kan maknanya kada bagus. Itu yang terkandung di Al-Quran ini yang harus dilihat juga. Ini dilihat juga. Makanya Al-Kafirun jangan diambil ya kalau. Ya, Bu Ida, Celirus dan juga Humaydi ya. Jadi kalau melihat situasi dan gambaran seperti ini, memberikan nama yang bagus begitu, tentu ada istilahnya Bu ya, khususnya bagi masyarakat Banjar. Nah, tradisi pemberian nama seperti ini namanya apa Bu? Tradisinya ini pemberian nama tuh pengarangnya. Cuma pemberian nama ini ada 5 cara, jadi macam-macam lain-lain. Ada pemberian nama nang mungkin yang tadi itu ketika kelahiran ya kalau kita kelahiran. Ada lagi pemberian nama itu muncul setelah bukan pada saat kelahiran. Jadi orang itu misalnya nih awaknya halus sekalinya ambagana atau awaknya halus, lalu dikira orang daus mini jar. Awaknya halus. Padahal dari halus mungkin
kada kelihatan halus lagi kada ada kata mini toh. Nah itu ngarannya muncul di kemudian waktu. Jadi pemberian nama ini bukan hanya pada saat lahir saja. Bukan pada saat. Jadi ada juga Bu, setelah dewasa kan dia berubah nama. Nah, jadi sesuai maksudnya gurunya menamai sesuai dengan Al-Quran tadi. Ini yang lebih baik namanya. Nah ada juga nangka itu. Nama pertama tuh masih ada dibuat tapi yang Ditambahi. Enggak Bisa jadi ditambahi. Memang ya kalau kita ke luar negeri atau terutama kalau kita mau ke Arab Saudi, nama itu harus 3 kata. Oleh karena itu kalau satu suku berarti harus babin Ka'bah. Iya, kayak ulun semalam jadi babin Ka'bah kan dua aja kala. Bila satu ngaran abah satu babin lagi kakak pian. Maka harus ada bukti itu surat akta kelahiran. Nah, kita carewit sedikit supaya jangan carewit, makanya baik 3 berdahulu. Nah, jadi 3 berdahulu kada ngalih lagi. Nah, jadi makanya ngaran Usama bin Laden bin. Wah, 3 lagi. Nah, kalau satu-satu itu memang di dalam paspor harus paspor. Pas apa ngarannya? Nang anak keluar negeri toh paspor lah. Nah, paspor. Jadi harus 3 nama itu. Jadi binnya itu tengalih sedikit. Jadi kalau bisa 2 lah minimal babin Ka'bah kan. Nah, jadi nang aman, enggak. Jadi nang pemendekan ngaran itu yang pertama tadi mengambil suku kata inte. Jadi kalau ngaran ulun Ida Kumalasari dipanggil orang da. Nah, da kalau Aceh Irus pasti Rus. Nah, itu ngaran ulun Siti Rusina. Jadi kadang dipanggil Irus atau Aceh Irus atau Bu Irus. Nah, Irus. Nah, nang kedua itu tadi pemendekan itu ditambahi lagi vokal, makanya Rus tadi jadi Irus. Ya kalau pemain. Nah, biasanya ada 2 vokal yang ditambahkan. Oh, 2 apalah. A. Nah, biasanya. A. Iya, atau A. Jadi kalau misalnya apa contohnya? Misalnya Fitriani. Nah, biasanya kan kosakata intinya itu fit. Nah, fit atau tri. Gitu. Nah, biasanya kalau fit tambah i. Fit. Gitu biasanya. Diawali ya. Jadi Fitriani dikira Ipit. Nah, Rahmatullah nang diambil kata mat. Lalu muncul amat. Nah, jadi bukan rahmatullah, rahmatullah mat muncul. Mungkin gitu ya. Kada mau orang nang teh nyaman Bu nang teh nyaman. Artinya mengambil suku kata itu nang teh nyaman diucapkan. Lalu bagaimana jika saya Eli kemudian jadi Ili? Nah. Kasih dulu jawab ya Bu. Enggak. Ya. Eli, tapi sebenarnya kadang Ili gitu. Enggak. Nah, jadi berubah. Enggak. Berubah hurufnya. Ini hanya logat saja atau seperti apa Bu? Tampaknya itu adalah ucapan orang Banjar Hulu, daerah Hulu Bu. Karena di daerah Hulu itu vokal itu hanya ada 3. Jadi A, I, U. Kalau Banjar Kuala vokal itu ada 5. A, I, U, O dengan E itu ada. Nah kalau di Hulu Sungai itu kadeda yang aslinya. Nggih, A, I, O. Jadi bilanya Eli, E itu jadi I, Ili. Nah jadi sekolah. Dengan O kadeda jadi sekolah. Nah, nggih. Jadi itu sebenarnya bukan karena diberi nama seperti itu, tapi pengaruh dialek yang susah mengucapkan vokal U dengan E. Nah, jadi kalau saya sendiri orang Hulu Sungai, kalau terlalu cepat berbicara bisa muncul juga karena saya lebih menguasai bahasa Banjar. Nah, sebenarnya yang berpengaruh wayah berpandir bahasa itu adalah bahasa yang paling dikuasai. Jadi bila ulun lebih menguasai bahasa Banjar, haratan bahasa Indonesia ulun terganggu. Bilanya laju bisa keluar butul. Nah, jadi kalau fotokopi itu bisa fotokopi. Nah, kalau berfoto berkudak biar. Nah, kenapa? Karena OO itu hilangan toh. Nah, jadi itu sebenarnya bukan karena diberi nama Ili. Nah, tapi pengaruh nama ucapakan. Kalau bahasa Banjar memang ada Bu Eli, nah Bu Eka, nah ada kan. Tapi kalau ke Hulu Sungai, mengitupang sudah kisahnya. Nah. Kalau ini ya mungkin nanti Humaydi juga bisa ceritakan ya serius ya mengenai pemberian
nama pada masyarakat Banjar ini. Jadi memang selain pemilihan nama yang baik, mengandung harapan dan juga doa-doa yang baik dari orang tua, begitu ya Bu ya. Nggih. Bu Ida, tentu bagi masyarakat Banjar ini juga punya ciri khas barangkali atau kebiasaan yang memang kalau orang tua kasih nama terus mungkin ada tradisinya atau ada apa gitu ya, selamatan apa gitu Bu, dari ayun apa gitu dah, ada dikasih tepuk tangan itu sebagaimana. Nggih. Ini kalau untuk di masyarakat Banjar ini seperti apa Bu Ida? Kalau di masyarakat Banjar itu Bu, itu biasanya ialah tasmiyah ya kalau Pak Humay. Nah kayak apa sih Pak Humay kan ada besi anak halus menang bertasmiyah itu nang kayak apa? Jadi ketahuan. Nah, nggih. Kalau dahulu ya kalau zaman almarhum Guru Juhdi sebelum sidin babacaan itu ada 10 orang yang tasmiyah ya, mengarani anak. Jadi orang mau ambil barakahnya. Jadi kalau orang masyarakat Banjar ini percaya benar memang kalau barakah lawan tuan guru tuh ya kalau tapi wah ini beliau meninggal ya kalau lah nggih. Nah wah ini memang masih saja datang ke tuan guru bertasmiyah ya kalau tapi ada juga yang dilaksanakan di rumah mendatangkan tuan guru bertasmiyah ya kalau. Kalau di masyarakat Banjar itu kan sebenarnya ikut dengan aturan dari agama yang dianut ya dalam hal Islam. Jadi dalam Islam sendiri pun kan diajarkan tentang pemberian nama. Jadi kalau di Islam itu kan kita mengenal istilah tasmiyah. Jadi kalau tasmiyah itu berasal dari kata sama yang artinya memang nama. Nah, adapun kalau aturan atau polanya pun sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi hanya membacakan surat Ali Imran. Oh, surat Ali Imran. Kemudian oleh dari tuan gurunya itu biasanya akan memberikan nama kepada anaknya. Kemudian para hadirin yang lain itu mengaminkan. Tapi kalau ada tambahan-tambahan sebenarnya itu tambahan saja. Kalau di Banjar di daerah saya dari Tapin itu biasanya kan ada. Oh berarti orang Tapin Cidinilahan. Ulun kira orang gambut Bu ay. Jangan rumah Cidin ini gambut. Iya. Ini cakanya orang Tapin tuh rantau ya kalau pala. Nah di daerah Banua Halat tuh ada tradisi. Apian Banua Halat kah? Bukan, ulun di rantaunya. Oh, rantaunya, di Kupang tepatnya. Ada daerah tradisi Ba'ayun Maulid. Nah, cuma mungkin sekarang agak karena pandemi ya tidak ada lagi dilaksanakan. Mungkin kalau sudah reda mungkin dilaksanakan lagi. Tapi yang menarik itu biasanya kalau dari Banjar pun ada hubungannya dengan Islam terkait dengan panggilan kekerabatan. Jadi biasanya kalau orang Banjar itu lebih senang tidak memanggil nama orangnya, tapi kekerabatannya. Jadi biasanya dia adalah orang tua yang baru punya anak. Nah, biasanya jarang dipanggil nama, tapi biasanya misalnya abahnya si Pakih misalnya, mamanya si Fatma misalnya. Apalagi misalnya seseorang yang baru menikah, kemudian dia berasal dari luar kampung, tinggal di kampung pasangannya. Nah itu biasanya yang jadi panggilan tuh lakinya si Anu, bininya si Anu. Nah, karena mungkin salah satu aja yang dikenal ya kala. Iya. Ini takutnya bukan itu Bu Ida, mantan anunya si Anu. Kadeda Bu enang kayak itu. Nah, ulun hendak meluruskan tadi nang ujar Bu Ele yang bertasmiyah tadi itu bilanya mengganti ngaran itu cukup bertasmiyah Bu, lain kambing 2 ekong atau kambing saikong. Nang kambing saikong atau kambing 2 ekong itu adalah acara akikah. Iya kan, kada ada hubungannya dengan bertasmiyah. Nah, kalau bertasmiyah itu semuaan orang insya Allah itu melaksanakan karena wajib memberi nama. Mungkin lahir dari kasih nama. Iya, ingin. Nah, kalau yang soal kambing itu berakikah, bila berakikah hanya menyembelih kambing. Taga banyak orang pemahamannya kayak ini. Umay aja ikan bisanya aja bawa ngaranku tuh apa kambing 2 ekong tuh jar. Nah, padahal itu lain pemahamannya tuh nah salah. Orang mengucapkan kayak gitu. Nah, karena biasanya orang Bu haratan bertasmiyah itu bersalajur berakikah. Tapi kan kalau orang nak ada mampu nur kambing ya bertasmiyah aja kada masalah ya kala.
kaina ba akikahnya. Cuma kalau orang Sugihnya baru langsung, lalu pemahaman ketika mengganti ngaran itu adalah kambing 2 ekong. Nah, itu kan paham tuh berarti kalau yang akikah itu memang wajib ada kambing 2 ekong kalau lalakian ya kalau. Cuma ada yang menarik juga Bu. Jadi sebelum bertasmiyah itu kan tasmiyah itu kan tidak langsung diberi namanya. Iya. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu setelah seorang anak lahir. Iya. Nah, kadang-kadang berapa hari itu Pak? Nah, jadi sebelum si anak itu diberi nama, itu orang Banjar nih punya kebiasaan memanggil seseorang anak itu. Jadi kebiasaannya itu Nanang atau Galuh. Gitu. Atau kalau di Hulu Sungai itu Utuh atau Aluh. Gitu. Jadi biasanya nama itu muncul sebelum nama sebenarnya itu diberikan. Tapi kadang-kadang juga bahkan melekat walaupun sudah diberi. Sampai gena ya kalau di Hulu Sungai itu ada jadi kio itai itu napa? Kalau ada juga Bu, kalau di Banjar lah kelas bidan udah. Jadi kita nih diberi nama dulu. Kalau di bidan kan apabila sudah cocok terus-terusannya. Oh, ini bidan yang memberi leh. Ada juga bidan yang memberi. Apa istilahnya itu? Palas bidan ya. Palas bidan. Asal jangan bidannya mantan abahnya aja ya. Iya. Jadi yang pemendekan ngaran tuh tadi ada nanti tinggal Bu. Jadi bisa juga diulang, ngarannya diulang. Jadi kalau Sarwane itu kan wa jadi diulang Wawan. Nah, Salahuddin kan ada dinnya tuh. Dikiau didin. Nah, diulang. Nah, kayak itu. Jadi kalau misalnya kalau Acil Irus itu termasuk penambahan vokal dan pengambilan satu suku. Nah, ada juga yang duplikasi tadi. Nah, tapi kalau anak orang kan Syahadawati tapi dipanggil ada bisa Ida, ada Syahada. Tapi kada mau dikio hehel. Kenapa? Karena pengucapannya sulit. Nah, jadi yang paling nyaman diucapkan. Nah, tadi ujar Pahumai kan ada juga nama kekerabatan ya kalau seperti Amang, Acil, Julak, Nenek ya kalau karena orang memang di dalam keluarga banyak memanggil memang para kerabat. Ada pulang yang ketiga nih Acil Irusai. Lan Ibu Eli nang nama itu dipanggil karena status sosialnya. Nah, nang kayak Pahumai ini dusin kalau. Nah, itu orang mana jurang padusin tuh tadi. Nah, itu. Tapi biasanya juga kadang-kadang dilekatkan dengan namanya. Oh. Kalau di Hulu Sungai itu kan pembakal itu masih orang yang dihormati. Jadi pembakal Udin misalnya. Nah, biasanya melekat itu. Berarti kalau guru Humai. Guru Ida. Nah, atau kayak ini Ili penyiar. Nah, alanya ada status sosialnya. Kalau gini Bu, yang mudah-mudahan enggak ya. Tadi penyarikan Bu. Naham. Ada Ili penyarikan itu termasuk di dalam panggilan yang dijuluki karena ditambahi dengan ejekan. Nah, karena pian penyarikan Pang. Nah, tinggi ada juga tapi itu kada mau berhadapan langsung karena bisa bincol deh. Nah, jadi itu tuh wayah memenak mencari mana Ibu Ili penyarikan saja. Jadi penyarikan itu ditambahkan julukan karena sifat. Ya kan sifat. Ada juga kan ada juga julukan itu karena fisik. Nah, jadi misalnya awaknya hirang latat. Nah, dekiau Amang latat misalnya. Ada juga yang putih. Nah, karena putih benar. Ada juga yang si andut. Karena gendut. Ada juga menang kurus apa gelarnya pemain tahlapian. Apa tuh Bu? Jadi nang kurus ada jadi dekiau orang petilang. Petilang ya kalau jadi macam-macam gue. Jadi memang selain jerpen tadi memang julukan itu atau galaran itu atau sambatan itu memang ada. Jadi sambatan itu tuh bisa juga salah satunya itu mengejek atau memuji. Nah, kalau pernah memuji itu kan kayak apa nah? Mana Ibu Ida nang bunga selangkar? Tanda.
Ada apa budaya Bu Ele lah. Iya. Ya kalau orang kan itu mau muji, seorang barang mau muji. Nah, Nah, itu apa ya? Bagian dari menjaga imun, daya tahan tubuh. nah, Saling enggak. menghindari, ya. Jadi Bu Enang julukan itu tadi bisa berdasarkan keahlian. Jadi ada orang yang ahli memanjat pohon. Dikiau nang apa napa Mai? Nah, dikira apa Bu? Dikiau upai. Upai. Kenapa? Karena mirip tupai. Tupai kan laju benenek pohon nior. Kan tupai itu kan makannya biji-biji nior kala. Jadi sifat keahlian pada tupai naik nior itu ketika manusia katuju naik nior tapi lancar laju pada tupai, dikiau orang upai. Karena seperti itulah. Keahliannya. Ada juga nang sifat itu diambil dari sifatnya. Orangnya tuh pengelubian, tahu lah pian pahumai pengelubian. Bibirnya Kan, bibirnya kayak apa tadi? Kalau pengelubian dikia apa Ciros? Apa ya? Suka mesem-mesem itu ya. Dikiau limbi. Ini limbi karena katuju tok libi. Nah, tok libi. Nah, wadah ulun ini fakta. Ada nang dikiau siput. Karena katuju membasahi bibir. Nah, jadi macam-macam gelaran bahar itu. Karena kayak ini aja. Jadinya ada manusia yang katuju satu masa teman membasahi bibir. Jadi kawan itu menggelari siput karena siput itu basah terus. Sekarang tuh masalahnya pakai masker kayaknya. Nah itu namanya jika kita tuh memberi julukan tuh karena mengejek. Nah, tapi ada juga memang nama muji ya kalau. Cuma dibedakan. Jadi kalau itu disenangi oleh si yang diberi gelar, itu biasanya istilahnya kita menyebutnya galaran. Nah, tapi kalau si orangnya itu tidak senang, nah itu baru ejekan tadi. Ejekan. Nah, jadi kalau galaran itu walaupun dia dipanggil begitu dia senang-senang aja. Nah itu biasanya galaran kayak tadi biasanya upai. Apa gitu ya. Tapi selama dia nggak bermasalah ya artinya itu istilahnya cuma galaran. Tapi faktanya ulun digalari ulun murid ulun tuh ngarannya Jupiter. Oh ada. Kalau ngaran Jupiter. Nah latar belakangnya ulun dulu jadi guru SMP. Nah guru SMP ini di jadwal pelajaran tuh kadang ngaran ulun. Jadi ya itu tuh ulun mengajar kesenian. Nah jadi kalau di jadwal pelajaran tuh ada bangaran ulun. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 10 kesenian jar. Jadi nggak tahu ngaran ulun. Kalau pian makan dalam Iya, jadi pas mencari ke ruangan, aja ibu kesenian mana jar. Rupanya kekawanan nih, katuju ajakin murid. Siapa ngarannya? Mak ada tahu ngarannya. Jadi aja kawan, amun pian kada tahu ngarannya. Nah kayak kami kada mengewakan lan ibunya. Soalnya siapa namanya dulu aja? Ibu Jupiter jahan ulun digaran ibu Jupiter. Gara-gara kendaraan ulun Jupiter. Untung kan dari ulun kada Kawasaki. Ya kalau lah kan menjaga Kawasaki. Tadi nyaman lalu didengar kan. Nah itu contoh. Jadi catatan pian penelitian pian kan ada lagi ini panggilan ini nih diteliti oleh Pak Humai di daerah mana Pak Humai? Jadi sebenarnya dari beberapa daerah, cuma dari salah satunya kalau galaran ini dari Tabalong. Oh dari Tabalong. Gitu. Kalau yang lain itu biasanya umum-umum sudah bisa kita temukan. Oh iya, jadi bersifat umum lah Pak lah. Kada ada lagi yang dari nama kendaraan ya kalau lah. Belum kayaknya. Nah jadi perlu pian tambahkan lagi ya kalau. Ulun kada peneliti tapi ulun penemu kan. Jadi memang ada yang digalarin kayak itu ya kalau. Ada juga memang karena fisiknya Pak lah. Jadi kalau misalnya mirip lawan limbat, dikira orang limbat. Jadi kalau misalnya mirip lawan LP Sukaisih dikira orang LP. Itu di Banjar kayak itu kalau lah. Ulun bisa keluarga dikira orang LP, nah pemuanya bungas kayak LP Sukaisih. Jadi orang sendiri kan tahu ngaran aslinya dikira orang LP jar. Jadi malah kadang orang Banjar itu tidak tahu nama aslinya malah. Kada tahu nama aslinya lah. Tahunya nama galaran aja lah. Iya. Nang kayak di pasar tadi. Ya Bu Haji. Nang kayak ulun tuh dikiau Bu Haji aja. Padahal lagi belum haji sudah dikiau. Berarti jadi doa inggih. Kamu sudah dimakahnya sudahnya Bu Haji aja. Padahal belum lagi melumpar jumrah lagi. Nah, itu ngarannya karena apa? Mungkin dilihat dari penampilan kalau lah. Ya, Bu Ida dan juga Humaydi. Ini saya juga tertarik karena
mungkin karena ulun bukan asli orang Banjar gitu ya. Nggih. Kalau dalam acara pernikahan itu kan ada yang apa istilahnya itu saya baru tahu itu namanya piduduk Bu. Mm-mm. Nah, kalau bikin nama ini apakah juga ada hal-hal seperti itu Bu di masyarakat Banjar? Kalau bola ngaran kan ada Bu ay. Nggak ada piduduk kan? Nggih. Tapi kalau piduduk itu dibutuhkan ketika apa ya? atas niat lah. Ada misalnya kita nih misalnya anak minta angkat orang, minta angkat anak. Jadi kita memberi piduduk kalau calon kuitan tuh tadi. Itu pemberian namanya. Di saat batas niat tadi orang mau duduk Bu. Ah, boleh memberi ya kalau tapi kada wajib ya kalau pemai. Iya. Kayak boleh memberi, nangar memberi itu kan sebenarnya tujuannya untuk menjalin hubungan baik. Jadi menjalin hubungan baik ini bisa lewat pemandiran, bisa lewat pemberian. Tapi kalau hendak memberi boleh. Enggak, kada ada paksaan. Piduduk itu bahkan kalau kita berubat gin bisa memberi piduduk. Ada piduduknya ya kala. Nah, kita lanjut lagi lawan memberi ngaran orang tadi bisa juga kebiasaan. Nah, ada kebiasaan di kiau orang cindul, tahu lah pian Bu Ele, cindul di kiau. Saya tahunya es cendol Bu. Nah, tahunya pian cindul, kalau pian pang Bu Aceh Iris tahu lah. Kenapa Pak Humaydi bisa tahu nih? Cindul, jadi di yang pernah saya temukan itu ada orang digelari cindul. Nah, jadi cindul itu kan es cendol ya. Es cendol. Kalau es cendol itu kan bentuknya apa ya? Bulat panjang. Lumar gitu loh. Lumbar-lumbar melekat gitu. Nah, kebetulan si orang ini dia waktu kecil itu apa ya? Ingusan gitu ya. Bahimusan. Kelihatan ingusnya tuh kayak cindul. Jadi kawan-kawannya memanggil dia cindul. Jadi cindulnya itu ada keluar angka 11. Iya. Ya kala Karena orang tuanya jualan cendol. bukan. Nah, ini karena apa julukan itu diambil karena kebiasaan behimusan tuh tadi. Jadi keluar angka 11 mirip cindul lalu dikiau cindul sampai bakat tuha ya kala. Jadi memang ini termasuk ejekan tadi ya. Mama saya nggak marah dan itu dipanggil begitu terus gitu ya. Terpaksa aja bahan nonang kayak itu bae. Urang mang yang bertan cindul kayak Pak. Tapi dia mau marah gimana dipanggil noleh juga. Nangaran kekanakan ya kala. Coba dia nggak mau kalau dia dipanggil. Ada juga nang marga gawiannya katuju mangolimbiti kulit kambing. Nah lalu dikiau kulimbit. Nah macam-macam kalau orang Banjar neh. Nah, jadi bukan kehendak Pang, tapi memang faktanya di lapangan kayak itu. Ada juga nang marga apa? Nah marga. Nah dikiau degado. Nah ngapa umay dikiau degado toh? Nah, jadi ceritanya unik juga. Jadi dia itu ceritanya apa berenang kemudian pernah digigit ikan buntal. Ikan buntal. Jadi setelah digigit itu ada bekas gigitan. Nah, bekas gigitan itu bentuknya kayak seperti apa? Dagadu, merek lambang pakaian, dagado. Merek pakaian lambang dari dagado. Jogja itu. Nah, itu kan bentuknya kayak bulat kayak itu. Nah, jadi lukanya itu mirip seperti itu. Jadi dia dipanggil dagadu. Padahal kan sebenarnya tidak ada hubungan logis antara itu. Itu Tapi berarti itu, karena ada kejadian luar biasa lah. kejadian luar biasa. Ada kejadian luar biasa. Jadi ngarannya nang kayak itu. Nah, jadi ada juga orang nih main drama memeranakan raja Kudungga, raja zaman bahari toh. Nah, ngarannya Kudungga lalu pemainnya itu salajur bangaran Kudung. Macam-macam aja. Kalau orang Banjar menggeleri, karena itu ada kejadian. Kada nang saikong ini bajualan pisang goreng. Nang saikongnya nih bajualan mie. Jadi nang bajualan pisang goreng tadi di kiau uwa-uwa. Di kiau? Uwa-uwa. Uwa-uwa. Apa itu? Bajualan pisang. Bajualan pisang goreng karena nang si uwa-uwa tuh atau dimakan pisang kala. Oh iya, bujuran. Jauhnya ya kala. Nang saikong nang suka bajual mie tadi uame. Uame. Kenapa juga jadi dengar di kiau uame? Karena supaya membedakan dari nang satu nang uwa tadi lawan uami tadi kada salah. Kehendak sidin lah, sekalinya memberi ngaran. Orang memanggil itu dah.
wami ya, karena sini jualan mie saikongnya pisang goreng lah. Jualan pisang goreng jadi di kiau uak-uak. Karena pisang tadi katujunya si uak-uak. Padahal pisang itu katujuan warik memakan. Kader kiau warik leh. Tapi uak-uak leh. Syukurnya aja harus orangnya kada dipanggil Elin telepon. Syukurnya itu. Iya. Baik, ini waktunya terus bergulir nih Bu Ida, Humaydi juga lah. Mungkin ada yang bisa digambarkan begitu ya, pembelajaran buat kita bahwa ternyata di masyarakat Banjar itu khususnya pemberian nama ini tidak hanya yang diberikan orang tua dengan harapan yang baik-baik kepada anaknya, tapi juga di luaran ini ada nama gelaran, nama julukan ya pada masyarakat Banjar. Ini apakah berlaku hanya di kampung-kampung saja atau seperti apa ini Bu? Berlaku pada semua masyarakat atau suku Banjar di Kalimantan Selatan terutama ya. Jadi bukan hanya di kampung. Makanya tadi kan di kota ada juga ya kala. Nah, pada dagado itu istilah. Nah, mungkin di kampung orang kada tahu ya lapung mailah. Orang-orangnya aja tahu itu adalah lambang dari apa? Merek baju. Merek baju kan orang-orangnya aja. Nggih. Ada juga kan ngaran orang itu panggilan khas tadi sudah ya Pak Amai ya. Jadi karena ading ulun dulu di kieu abah tuh utuh terus saking sayangnya. Padahal ada ngarannya tapi utuh itu adalah panggilan kesayangan di hulu sungai. Sama lawan aloh, galuh. Ya kala sama di Banjar Kuala ini nanang lawan galuh. Nah, jadi kalau ulun sendiri kadang-kadang mengenal anak ulun tuh galuh. Jadi kalau misalkan itu statusnya sudah menikah atau apakah kami juga masih dipanggil galuh? Boleh hai pian pang ayu ting ting sudah belaki lawa tuh kio ting ting terus. Kadang mesti harus kada ting ting lagi. Jadi abahnya kawin ayu ampel ayu ting ting. Tapi ayu ting ting kalau lah karena gelaran dari awal. Tapi kan itu juga gelaran. Ting ting itu apa artinya Pak? Ya. Saya tahunya cuma makanya. Ting ting itu kan belum kawin. Makanya ada perjaka ting ting. Ya kan? Itu belum kawin. Tapi Ayu Ting Ting harusnya belum kawin tapi sudah kawin tetap ngarannya Ayu Ting Ting karena gelaran itu muncul sudah dikenang ngaran tuh lawas. Tapi kalau bicara artis tuh mungkin menarik juga Bu. Jadi kalau artis itu kadang-kadang apa yang disebutkan namanya di televisi itu sebenarnya kadang-kadang bukan nama aslinya. Karena nama aslinya itu kampungan beno. Hanya pindah ke kota-kotaan. Kaduslah artis. Ulun bisi pembantu nih. Datang dari kampung. Ulun takoni ngaran pian siapa aja ulun. Nyaman ibu memanggil Eva aja. Eva. Ulun di kampung ini kan dengaran Epa. Tapi nangan anak di kieu Epa nih ulun kan memeriksa KTP juga jadi ulun kieu Epa terus saya. Dan kada siapa lawas kan ulun. Ulun cek sekalinya anu KTP-nya tuh Misbah ngarannya. Lain kalau amun pian artis tadi macam-macam nih pale. Ya. Keren tadi. Apalagi nang pina keren tadi ngaran artis nang belain-lain. Nah, misalnya kalau yang lagi populer sekarang tuh misalnya Anya Geraldine. Anya Geraldine. Anya Geraldine lah ngarannya tadi. Karena layangan putus kan ya. Tapi padahal namanya Nor, ada Nor-Nornya. Sama aja di kampung juga ya kalau ngaran kampung sama dengan Saskia Gotik kan kadang ngaran Gotik. Gotik itu kan sama nang cara hitam kalau nang anu toh. Jadi memang kada usah di Banjar di apa hubungan artis ya. Jadi memang banyak ngaran itu diubah supaya lebih populer. Nah kalau Inul Daratista kan ngarannya kada Inul Daratista ya kala. Nah pengarnya pemain halap kan. Waduh, itu nah, jadi kada tapi itu. penggemar nang sudah lawas jadi nang wahini nang milenial. Jadi kalau ngaran Fuji dikieu apa? Puji nang wahini nang pina-pira kan Torik dan Puji. Lalu gelarannya Topu. Kata jujur berarti Bu Ilin mengikuti anu lah nang viral-viral lah hai. Nah jadi memang itu memanggil nama seseorang itu bisa juga sekarang menjadi gabungan dua. Jadi bikin nama anaknya gabungan sama orang tuanya. Ini ada juga kan ngaran anak tuh Hamidah abahnya Ardiansyah. Nah digabung nang kadua tuh. Apa tuh digabung tuh? Hamidah lan Har.
Pokoknya gabungan antara dua toh. Nggih. Ya, mungkin bisa disimpulkan Bu bahwa pemberian nama pada masyarakat Banjar ini memang macam-macam ya. Iya, kompleks. Nggih. Jadi harapannya seperti apa Bu? Karena yang namanya julukan atau gelaran ini kan tidak semuanya positif, ada Nggih. juga yang negatif. Karena si orangnya ini kan memang mau nggak mau ya karena memang dipanggil itu, gitu kan. Anda tetap terpanggil dengan nama itu. Kadang walaupun nggak suka lagi. Nah ini seperti apa? Sebagai kesimpulan kita. Kalau saran ulun sebaiknya galaran atau julukan tadi jangan yang berupa mengejek yang tidak bagus. Nah jadi misalnya kalau fisiknya kada bagus tina panjang lalu dikio tarung tuh ada nang kayak itu. Atau misalnya nang kayak sifatnya katuju membasahi bibir lalu dikio siput, lalu ada nang katuju takulibi dikio limbi. Kalau bisa jangan dilakukan karena itu jatuhnya itu membuli. Iyalah Pomai. Iya. Membuli itu nanti akan menjatuhkan mental si anak. Karena tidak semua anak mentalnya kuat. Kalau Pak Humaydi benar-benar itu bagaimana itu? Kalau saya mungkin lebih ke orang tuanya mungkin. Jadi kalau dari orang tua mungkin kalau dulu itu nama-nama itu sederhana, paling satu kata, dua kata. Tapi kalau zaman modern ini orang-orang itu ingin nama anaknya itu unik, lain daripada yang lain, dan semakin panjang-panjang. 3 nama, 4 nama itu kadang-kadang kita temukan. Tapi yang paling penting adalah ketika orang tua itu memberi nama, jangan sampai si anak itu nanti jadi bahan ejekan kawan-kawannya. Rendah diri ya. Rendah diri. Kemudian juga jangan sampai nama itu juga sulit. Nanti waktu ujian nasional kan ngetik nama kebanyakan juga sulit. Nah gitu. Lawan nama yang pina aneh itu jangan ya. Kalau Sebaiknya untung jangan. tidak terjadi di masyarakat Banjar kan di sana ada yang namanya syaitan. Ya, Ada yang namanya Tuhan. Ada di Al-Quran dan Nah itu memang kada bagus itu. Ya, terima kasih Bu Ida dan juga Humaydi, menarik sekali obrolan kita pagi hari ini. Walaupun tentu masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan pemberian nama. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan di tengah masyarakat kita ya Bu ya. Tapi ya karena waktu membatasi kita, mudah-mudahan untuk Bu Ida, Humaydi juga selalu sehat. Nanti bisa ketemu lagi di panggilan Kak Isukan dengan topik yang lainnya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini dan juga untuk sahabat budaya yang sudah mendengarkan. Siaran keempat, panggilan Kak Isukan bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sholat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.